Kisah Noah Donoho, seorang bocah lelaki berusia 14 tahun yang hilang pada Juni tahun 2020 di Irlandia Utara dan ditemukan di saluran pembuangan air beberapa hari kemudian. Sebelum kepergiannya, ada keadaan yang aneh. Sejak mayatnya ditemukan, ada banyak pertanyaan tentang apa yang terjadi padanya. Sebenarnya, apa yang terjadi pada Noah? Pada 21 Juni 2020, Noah Donoho meninggalkan rumahnya dengan sepeda gunung hitamnya. Setelah 3 bulan lockdown karena pandemi COVID-19, Noah bisa keluar dan bersosialisasi. Noah yang saat itu berusia 14 tahun dan tinggal di Belfast, Irlandia Utara. Dia saat itu membawa ransel, laptopnya, dan beberapa buku. Dia bertujuan untuk bertemu dengan beberapa teman di seluruh kota untuk menjalankan proyek untuk skema penghargaan Duke of Edinburgh mereka. Tapi kemudian hal yang mulai menjadi sangat aneh. Beberapa menit kemudian setelah Noah pergi, CCTV menangkap dia bersepeda tanpa ranselnya. Meskipun ini adalah jalan yang cukup padat, tidak ada yang tahu bagaimana tas Noah bisa terpisah darinya. 10 menit kemudian, Noah terlihat oleh seorang pengemudi yang terjatuh dari sepedanya. Noah lalu kembali ke sepedanya dan melanjutkan perjalanannya. Sekitar 1/4 mil di jalan, CCTV menangkap Noah masih bersepeda. Kemudian, dalam waktu 2 menit, CCTV menangkap Noah sampai di sebuah perumahan yang jaraknya 3 mil dari tempat tujuan awal. Pada titik ini, Noah sudah bertelanjang dada dan pakaiannya benar-benar menghilang. Yang terpenting saat itu, Noah kehilangan pakaiannya yang tidak terlihat oleh CCTV atau saksi manapun. Ini adalah salah satu aspek yang paling membingungkan dari kasus ini. Rekaman CCTV kemudian melihat Noah menjatuhkan sepedanya berjalan di sisi rumah terdekat, kemudian menghilang. Ini adalah penampakan terakhir dari Noah yang masih hidup. Seluruh rangkaian peristiwa ini, mulai dari Noah meninggalkan rumahnya hingga berjalan di sisi rumah terdekat dengan bertelanjang dada, berlangsung hanya dalam 18 menit. Hilangnya Noah dipublikasikan dengan baik di media dan polisi pun mencarinya. Ribuan sukarelawan ikut serta dalam pemburuan Noah dan tim penyelamat khusus polisi juga ikut andil dalam pencarian ini. Tapi setelah pencarian selama 6 hari, tubuh Noah yang tidak bernyawa ditemukan jauh di dalam saluran air yang kira-kira setengah mil dari tempat sepedanya ditemukan. Hal ini menyebabkan kehancuran bagi keluarga Noah. Sejak itu, keluarganya mengalami masa-masa sulit dengan begitu banyak pertanyaan yang belum terjawab. Mereka membantah banyak teori yang diajukan oleh polisi. Sebuah postmortem dilakukan pada tubuh menemukan bahwa Noah telah meninggal karena tenggelam. Tapi bagaimana Noah berakhir di tempat itu? Mengapa dia bersepeda dengan telanjang dada? Dan apa yang menyebabkan dia melakukan perjalanan sejauh ini dari rute aslinya? Semuanya tidak diketahui. Pipa pembuangan yang tidak dikunci pada saat itu karena seorang pekerja pemeliharaan tampaknya lupa menguncinya setelah perjalanan pemeliharaan baru-baru ini. Hoodie, helm, dan sepatu Noah telah ditemukan oleh penduduk setempat, tetapi kaos, celana pendek, dan celana dalamnya tidak pernah ditemukan oleh siapapun. Noah tidak diketahui menerima masalah kesehatan mental, sementara ibunya tidak menyadari adanya masalah. Memang saat itu sahabat Noah yang menghabiskan hari sebelumnya bersamanya tidak melihat ada hal yang aneh dengannya. Spekulasi benar-benar di luar kendali. Tuduhan kekerasan, sekretarian, korupsi, polisi, keterlibatan pihak lain, dan bahkan pemujaan setan semuanya termasuk dalam teori yang diajukan. Inspektur Murkat dari Polres Irlandia Utara menyimpulkan kasus ini dengan baik dengan mengatakan, selama 30 tahun saya di kepolisian ini adalah salah satu pertanyaan orang hilang yang paling tidak biasa yang pernah saya tangani. Sebelum menemukan jenazah Noah, manajer toko badai di pusat kota Belfast memberitahu polisi ada seorang pria yang mencoba menjual laptop Noah. Polisi menemukan pria itu, seorang penjahat dan pengguna heroin bernama Daryl Pound.
Paul ditangkap di flatnya dan dibayar oleh pembayar pajak Irlandia Utara, tempat ransel Noah juga ditemukan. Meskipun ini adalah argumen untuk Harry yang berbeda, Daryl tampaknya menjadi parasit, selalu mengambil dan entah bagaimana tidak dipenjara, meskipun telah mendapatkan hampir 200 hukuman untuk pencurian dan bahkan perampokan senjata. Daryl mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupnya benar-benar membantu polisi dengan menunjukkan kepada mereka di mana dia menemukan ransel itu. Ini terkait dengan di mana Noah dianggap telah terpisah dari tasnya. Teori polisi mengatakan bahwa Noah yang jatuh dari sepedanya mungkin telah menyebabkan cedera kepala yang membuatnya mengalami disorientasi. Mereka percaya ini akan menjelaskan mengapa dia melepas pakaiannya dalam keadaan kebingungan yang disebabkan oleh cedera kepala. Tapi polisi memastikan bahwa mereka yakin tidak ada pembunuhan yang dilakukan. Koroner pada pemeriksaan tersebut mengatakan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa ada orang lain yang terlibat dalam kematian Noah. Dia menyerukan diakhirinya semua rumor yang beredar seputar kematian Noah. Polisi dikritik oleh media dan penduduk setempat karena dianggap sebagai pendidikan yang cacat. Mereka menimbulkan kontroversi lebih lanjut ketika mereka meminta sertifikat kekebalan kepentingan umum yang ditunjukkan untuk menghentikan informasi internal tertentu tentang kasus yang dirilis selama pemeriksaan Noah. Tanggapan keluarga terus mengkritik apa yang mereka lihat sebagai ketidakmampuan polisi selama penyelidikan. Keluarga membantah penjelasan polisi tentang kejadian tersebut. Mereka menyarankan agar Daryl Powell diselidiki lebih lanjut dan menyarankan agar dia menemukan laptop tersebut dan menunjukkan keterlibatan yang lebih besar oleh penjahat itu. Tapi CCTV menangkapnya di bagian lain Belfast pada saat itu. Keluarganya menunjuk pada bagaimana Noah akhirnya melakukan perjalanan hampir setengah mil ke bawah pipa pembuang air yang bahkan dia tidak tahu keberadaannya. Banyak warga di daerah setempat mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui keberadaan pipa pembuangan tersebut. Keluarga menyarankan bahwa sesuatu yang terjadi pada Noah di tangan seorang yang kemudian membuang tubuh Noah jauh ke dalam pipa pembuangan. Ada juga dugaan bahwa tubuh Noah tidak terlihat seperti tenggelam selama 6 hari di bawah pipa. Ada beberapa desas-desus bahwa teriakan terdengar pada malam di dekat tempat Noah ditemukan. Namun, keluarga Noah menyatakan hal ini tidak pernah diselidiki oleh polisi lebih lanjut. Mereka menyerukan penyelidikan baru untuk dilakukan. Mereka menilai narasi polisi saat ini tidak benar dan harus ada penjelasan lain. Jordan Peterson adalah psikolog yang jenius dari Kanada yang sangat terkenal. Dia terbukti sangat populer, tapi pendapatnya tentang kebenaran politik pasti telah menyebabkan banyak orang yang mengkritiknya dalam dakwaan yang menyedihkan terhadap dunia tempat kita hidup. Polisi menganalisis aktivitas oleh Noah dan menemukan bahwa Noah telah mengirim pesan ke akun Instagram pada hari dia menghilang yang dia yakini sebagai milik Peterson. Selain itu, ransel Noah termasuk buku Peterson yang berjudul 12 Rules of Life, An Antidote for Chaos. Buku itu ditunjukkan untuk pria muda dan mendesak mereka untuk bertanggung jawab atas hidup mereka dan secara umum menjadi kuat. Elemen investigasi ini tidak kemana-mana dan sepertinya hanya kebetulan. Teori yang lain mengatakan bahwa kemungkinan kematian Noah dikaitkan dengan kekerasan seksual yang telah diperbuatkan oleh banyak orang. Tapi ini tetap menjadi teori potensial. Bagi mereka yang tidak sadar, Irlandia Utara masih belum pulih dari The Trouble, periode di mana status Irlandia Utara dipersengketakan. Unisionis dan loyalitis berkaitan dengan mereka yang ingin bersatu dengan Inggris dan mereka yang menentang Irlandia bersatu, menentang nasionalis dan republikan Irlandia yang menginginkan Irlandia bersatu. Meskipun konflik ini tidak bermotivasi agama memang beranak. Serikat pekerja dan loyalitas biasanya adalah orang Kristen Protestan, sedangkan kaum nasionalis dan republikan biasanya adalah seorang Kristen Katolik. Meski The Trouble dianggap sudah berakhir, peristiwa sporadis terus berlanjut. Kembali ke cerita Noah, ada seorang anak rampal campuran Katolik. Pada saat itu, dia sedang bersepeda di daerah kota yang didominasi orang kulit putih dan Protestan. Hanya beberapa minggu sebelum Noah menghilang, seorang murid di sekolah yang sama yang dihadiri Noah
diserang di area yang bersama. Muridnya bernama Flynn Murphy diyakini menjadi sasaran serangan motivasi agama, tapi hal ini tidak sepenuhnya diketahui. Mungkin saja hal yang sama bisa terjadi pada Noah. Dia mungkin telah diserang, tapi tidak ada saksi untuk ini. Terlepas dari itu, beberapa percaya teori ini kuat. Banyak kaum nasionalis dan Republikan berpendapat bahwa Noah dibunuh oleh para loyalis dan serikat pekerja. Tapi ini dikritik dengan banyak orang yang mengkritik kaum nasionalis dan Republik karena menggunakan kematian Noah untuk memajukan suatu agenda. Salah satu teori populer adalah bahwa Noah dalam keadaan psikosis pada saat dia menghilang. Jika ini terjadi karena jatuh di atas sepeda atau karena penggunaan narkoba, itu mungkin menjelaskan tindakannya. Namun, keluarga dan semua orang di sekitar Noah telah memastikan bahwa dia tidak pernah mengonsumsi narkoba. Dalam gambar yang lebih luas, yang lain berpendapat bahwa Noah mungkin telah bunuh diri, tapi hanya ada sedikit bukti yang mendukung hal ini. Noah Dono berprestasi di sekolah dan berharap untuk belajar kedokteran di universitas. Apapun yang terjadi padanya adalah sebuah tragedi, dan dunia kehilangan seorang anak yang pasti akan tumbuh menjadi anggota masyarakat yang kuat. Detektif online dan orang-orang biasa telah menunjukkan minat yang besar pada kasus ini, tapi masih ada pertanyaan. Tagar di Twitter bernama Justice for Noah Dono terus menjadi populer dengan banyak yang percaya bahwa kebenaran ada di luar sana. Tapi begitu banyak pertanyaan yang tersisa. Mengapa Noah ada di distrik itu? Apakah pintu saluran pembuangan air benar-benar dibiarkan tidak terkunci? Di mana pakaiannya? Apakah dari Paul memainkan peran yang lebih besar? Dapatkah Noah benar-benar memanjat saluran pembuangan air sejauh setengah mil? Keluarga Noah teguh dalam keyakinan mereka bahwa ada orang lain yang terlibat dalam kematian Noah. Mereka berharap suatu hari nanti kebenaran akan terungkap.